Jawab sendiri ya pemirsa ya, cari apanya ya? Cari kursi, cari kasur, cari furniture gitu. Sama cari temannya. Teman hidup, teman tua. Meninggalkan heboh fenomena para selebriti tanah air yang terjun ke bisnis jualan online. Di lain kisah, kebahagiaan tengah menyelimuti hati Ferry Irawan. Ya, pasca menghirup udara bebas karena kasus KDRT, Ferry secara perlahan menata hidupnya kembali. Eksklusif kepada tim Silet RCTI, akhir pekan kemarin ia pun menunjukkan pembangunan rumah barunya yang rencananya untuk ditempati bersama keluarga dan tentu pasangan hidup barunya kelak. Kediaman Ferry tersebut berdiri di atas tanah seluas 200 meter persegi. Nantinya akan dibangun 2 lantai dengan 3 kamar, musola, studio hingga garasi yang muat untuk 2 mobil. Yang jadi pertanyaan, sempat mengaku tak punya pemasukan karena dipenjara saat Vena Melinda menuntut nafkah 30 juta dan hanya mampu memberi 200 ribu. Dari mana biaya Ferry membangun rumah? Lantas seperti apa perkembangan proses pembangunan rumah baru Ferry Irawan saat ini? Benarkah ia kejar setoran agar cepat selesai dan lalu fokus mencari pasangan baru untuk menemani hidupnya? Nah, alhamdulillah akhirnya kita sampai. Sekarang inilah insya Allah yang akan menjadi baiti janatiku nanti. Cuma ini memang ini ya pemirsa. Jadi masih sekitar mungkin sekarang udah 75%. Jadi memang finishing itu agak lama. Nah, sekarang tadinya kita mau masuk, mau lihat ke dalam nih. Cuma karena aku lagi plester, terus juga mau persiapan pasang keramik juga. Jadi memang kita belum bisa masuk ke dalam karena lagi becek juga, habis ngebersihin tangganya. Terus juga masih banyak paku-paku yang berkeliaran. Jadi ya mohon doanya untuk seluruh pemirsa Silet dimanapun Anda berada. Semoga pembangunan rumahku bisa cepat terselesaikan dan cepat menempatinya. Tinggal cari apanya ya. Nah, jawab sendiri ya pemirsa ya, cari apanya ya. Cari kursi, cari kasur, cari furniture gitu, sama cari temannya. Teman hidup, teman tua, sama cari temannya. Teman hidup, teman tua. Nggak mau, karena kan semakin besar juga maintenance semakin ini ya. Tapi rencana doain aja kalau saya ada rezeki lagi. Yang sebelah mau jadi mau dibangun lagi nanti gitu. Rumah juga. Iya, cuma satu-satu. Jadi ini kalau misalnya keseluruhan 600 ya, 600 meter. 600 meter sananya, 600. Itu cuma bangunnya satu-satu dulu lah. 2 bulanan lah ya. 2 bulanan, 2 bulanan. Ya aku agak ngebut sih sebenarnya. Agak sedikit ngebut supaya ya apapun kan namanya di rumah sendiri lebih enak ya. Gitu. Sekarang gitu. Jadi kalau bisa nanti kan ada temennya juga kan, nggak teman-teman main maksudnya ke sini, jangan salah tangkap ya pemirsa ya. Kamarnya ada 1, 2, terus ada wardrobe juga sama tempat buat sholat, terus ada juga kamar mami di bawah karena kan mami kan udah susah naik ke atas ya, maksudnya kasihan. Jadi aku mami itu di bawah kamarnya gitu loh. Dua lantai alhamdulillah gitu. Minimalis, modern minimalis. Dan aku nggak mau banyak barang gitu loh. Jadi ya pokoknya ya kita lowong-lowong aja ya. Kayak ini kan ada ruang tamu di sini, ruang tamu terus ruang duduk-duduk, di atas juga ada tempat ruang keluarga sama buat aku kayak studio kecil lah gitu loh. Buat kayak misalnya endorse atau apa gitu. Ini sini untuk parkir mobil dua mobil ya, ini 2 mobil. Ruang tamu di situ, di ruang duduk-duduk. Di sini juga ada bukan kayak balkon sih, tapi di belakang situ sih ada ininya. Makanya ini udah mulai nih di plaster semuanya, alhamdulillah. Yang lama tuh sebenarnya memang finishing tuh lama banget karena memang ada yang rubah ini, rubah itu ya, terus agak lamanya di situ gitu. Aku sih pengen targetnya ya kalau bisa akhir bulan atau
Pengen sih akhir bulan udah bisa tempatin. Colornya nanti sesuai hati biasanya. Sesuai hati, tergantung nanti tambatan hatinya kemana. Apapun itu, rumah itu kan harus dibangun senyaman mungkin supaya menjadi tempat kita berteduh, tempat kita ibadah juga gitu. Bagi Ferry Irawan, di tengah berbagai masalah yang sempat merundung kehidupannya, ia bersyukur kini bisa kembali menjalani hidup di luar penjara. Dan bukan hanya rumah baru, namun rezeki dalam bentuk pekerjaan juga kini ia rasakan. Semua itu menurut Ferry tak lepas dari doa ibunda tercinta dan keluarga yang selalu berada di sisinya baik suka maupun duka. Karena itulah sekarang ini Ferry memilih untuk fokus membahagiakan mereka. Lantas bagaimana dengan pasangan hidup? Benarkah kini Ferry Irawan memiliki kriteria khusus karena merasa trauma dengan gagalnya pernikahan dengan Vena Melinda yang berbuntut konflik hingga dirinya mendekam di penjara karena kasus KDRT? Semua yang di skenariokan sama Allah itu kan lebih indah. Memang sudah, ya memang waktunya harus sekarang ya baru sekarang gitu. Karena sesuatu itu yang belum Allah tentukan itu tidak akan pernah bisa terjadi. Saya percaya banget. Saya sekarang menata karir, menata hidup, dan di sisa umur saya ini ingin membahagiakan mami, itu aja. Sama cari teman hidup, biasa aja tapi hatinya luar biasa. Yang penting sayang sama mami, itu aja. Otomatis kalau sayang sama mami, bisa menghargai dan menghormati mami, pasti bisa menghargai aku dan menyayangi aku. Insya Allah saya percaya bahwa doa seorang ibu itu tembus ke langit ketujuh. Yang pasti film, insya Allah saya lagi persiapan di tahun ini. Sama mungkin lebih ke digital ya, digital. Planning juga series ada, tapi lebih ke fokus di film dulu. Sama ada satu company yang akan saya tanda tangan kontrak. Nanti adalah perusahaannya, ada perusahaannya. Terus sama minggu depan juga saya mau tanda tangan kontrak dengan Bang Sunan untuk menjadi asisten advokat di Sunan Kalijaga dan partner. Iya, merasa dijolimi. Karena kan cuma kok begini ya istilahnya, ini kan berantem antara suami istri. Enggak dulu lah, jauh, enggak dulu, trauma nanti. Mau menyembuhkan luka di sini dulu ya. Terlalu trauma itu, enggak ada. Kalau dikasih jodoh pun nanti kita lihat-lihat dulu kayak apa gitu perempuannya. Di balik semua rejeki dalam bentuk materi, yang paling membahagiakan bagi Ferry Irawan, yakni ia dapat kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Karena itulah, ia berusaha untuk selalu menyempatkan waktu walau dalam kegiatan sederhana sekalipun, seperti menikmati kuliner bakso bersama-sama. Kali ini ia bahkan kedatangan langsung sahabatnya pemilik restoran bakso yang menyiapkan berbagai menu, mulai dari bakso mercon, bakso urat, lengkap dengan bihun, mie kuning serta sambal ekstra pedas. Senyum pun tak henti terpancar di wajah Ferry saat meracik bakso bersama dengan sang mama, adik dan juga anggota keluarga lainnya. Hari ini ada liputan khusus untuk pemirsa Silet semuanya. Sebenarnya hari ini tadinya aku mau kulineran, cuma ternyata ini ada yang spesial banget hari ini. Ternyata kulinerannya itu nggak jadi ke tempatnya, melainkan aku di bawah ini. Lihat, udah ada minumannya, makanannya, dan alhamdulillah ini langsung yang bawanya, yang punya restorannya nih guys. Ini adikku, nah ini ada Mbak Tanti. Hai. Ini pemirsa yang punya restorannya. Siapa sih? Sahabat ya, bestie ya. Bestie. Lihat pemirsa, ini udah aku sengaja nggak sarapan apa-apa nih, karena tahu nanti mau datang bawain. Lihat baksonya, Masya Allah. Tan, ini isinya apa Tan yang ini? Ini mercon, ini isinya cabai rawit. Kalau ini yang mau ngeraciknya nih, Ri sini Ri. Ini ada adikku juga nih sama Sel sini. Sini. Nah ini nih udah datang. Ini makan keluarga, ini keluarga semua. Ri, ini bakso somlo ya, sama. Cemara. Nah, Halo. Sel, mam, sini Mami, mam. ayo, Min. Mami, sini. Nah, Mami justru ketinggalan. Ini Mami ketinggalan. Mam, ini Tanti udah bawain. Sini Mami, sini dekat Tanti. Iya. Oh.
Tanti udah bawain. Ini ada bakso mercon, Mam. Isinya cabai rawit. Ini bakso urat sama bakso apa tadi? Bakso kecil, bakso sapi. Terus ini pokoknya urat sama mercon spesialisnya. Mami tinggal mau pilih yang mana? Mami suka yang Mercon kali ya. mercon. Yakin kuat. Enggak. Udah nyiapin Oh, sendiri tuh. jangan Lihat jangan. pemirsa. Tuh. Enggak, yang kecil aja. Tapi nanti bakal ditambah lagi nih. Ah. Nah. Ini emang rajanya. Ratunya sambal. Udah nggak sabar, yuk kita langsung aja makan. Pas lagi siang-siang gini kan enak ya makan pedes tuh. Ini nih harus gunting-gunting. Nih. Oh iya, cepat nih. Tuh. Soalnya enak pakai ini, pakai apa? Pakai mihun. Suka pedas juga nih. Wih, sama lah. Kalau alhamdulillah, asal jangan sakit perut. Baksonya yang kecil aja, Mami, yang mana? yang kecil. Mami sama Tati udah berdua. Mami mau berapa bakso kecilnya? Oh, dikit amat, Mam. Ntar kan nambah, tenang aja. Iya, aduh, tuh. Mana nih racikan mami? Tuh, coba ya. Kayaknya enak banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ngamerainnya kayaknya ngiler juga nih. Enak banget, Mai. Di sela-sela momen kuliner bersama keluarga, Ferry Irawan melemparkan kode yang seolah dirinya sudah siap untuk mencari pasangan hidup baru. Karena pastinya akan sangat bahagia jika ada istri yang membantunya meracik bakso dengan penuh cinta. Namun saat ini bagi Ferry menikmati makan bersama keluarga sudah menjadi kebahagiaan yang cukup membuatnya merasa hidup kembali. Ia bahkan menunjukkan aksinya menyantap bakso di depan sang mama dan adik yang merupakan pecinta sambal. Meski mukanya memerah dan harus berkali-kali minum, namun Ferry tetap lahap menyantap bakso spesial di momen yang tak kalah istimewa tersebut. Saya pakai cinta sukanya. Jailah. Ya. Ini harus ada yang siap-siapin. Jadi pemirsa, saya tuh susah. Saya kalau makan tuh harus ada yang siapin sebenarnya. Jadi gimana ya? Tan, aku tuh kalau makan harus ada yang siapin sebenarnya, Tan. Alhamdulillah disiapin sama yang punya restorannya, pemirsa. Yang kecil-kecil aja, Tan. Hah? Mangkoknya cukup, Mam. Cintanya harus besar, Mam. Jadi aku harus cobain kata Tanti harus cobain yang merconnya. Nah, pemirsa lihat deh, udah dibelah. Setelah dibelah ternyata lihat merconnya. Masya Allah, enak ya. Udah mercon pakai sambal. Tan, waduh jos banget Tan, udah Tan. Masya Allah, ya Allah, pemirsa. Gimana ini ya? Gimana ini rasanya ya? Lihat, udah bakso mercon sama Tanti dikasih lagi sambal, dikasih lagi saus. Wah. Wah, pedes banget. Jangan lupa, Pak. Tan. Mau asli pedes banget. Pedes ya? Kan mercon. Nggak, tapi enak banget. Nggak, tapi enak banget beneran. Lihat nih. Ini bakso merconnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kan bener banget ya, Tan. Ini. Bukan melek lagi, ya Allah. Minum lagi. Aduh, ya Allah, udah kepedesan tapi enak ada yang ngasih minum. Gemetar aku langsung bibir, ya Allah pedas banget. Kalau aku karena demen pedes ya, jadi biasa aja. Nggak kerasa. Biasa aja. Biasa aja. Makanya ditambah sambal lagi, baru kerasa. Dia ini kan aku udah bilang ratunya cabai rawit. Rawit aja digadoin, makanya kalau kadang-kadang gini ya standar pedes. Ini buat pemirsa kalau adik ulang tahun Mai ini nggak usah kasih kado apa-apa, cabai rawit aja. Kasih cabai rawit. Kasian banget. Gampang, Masya Allah enak banget. Tuh, Mami nambah. Nambah ininya apa? Biar gampang pakainya deh. Makanya udah Mami yang keringetan. Wah, pedes banget. Pedes tapi enak. Tapi kok pengen lagi gitu.
kepedesan nggak kapok deh. Mendingan pedes ya, Mam, daripada Mending- pahit ya, Mam. Oh iya. Iya, maksudnya itu apa? Baksonya. Iya. Ya. Kalau pedes tuh bisa nambah lagi, benar. Bisa minum. Bisa minum. Kalau pahit, susah aduh kayaknya. gimana Nggak ya? berasa lagi. Di tengah perjuangannya untuk menata kehidupan, belakangan Ferry Irawan kembali dikait-kaitkan dengan sang mantan istri Vena Melinda. Pasalnya oleh warganet keduanya diduga saling sindir lewat unggahan video yang memperlihatkan mereka lip sync dan bergoyang dengan lagu-lagu yang seolah mewakili perasaan hati. Hal itu pun menuai kehebohan. Lantaran setelah Ferry bebas, memang di antara keduanya belum terlihat ada komunikasi satu sama lainnya. Beli sisir, beli kaca. Bisa nyindir tapi nggak bisa ngaca. Berawal dari temenan, lama-lama manggil sayang. Udah bosen manggil sayang, lama-lama manggil. Aku tertipu kediamanmu yang ku anggap semuanya baik-baik saja. Ku tak Berawal dari temenan, lama-lama manggil sayang. Udah bosen manggil sayang, lama-lama manggil. Nggak tahu tuh, saya nggak pernah sindir-sindiran. Oh, Apa itu? Sindiran. nggak tahu, saya nggak pernah buat TikTok tuh untuk menyindir siapapun. Saya untuk menghibur masyarakat aja, tidak pernah. Jadi apa yang saya buat di TikTok itu adalah untuk murni menghibur masyarakat. Buat aku hikmahnya adalah alhamdulillah aku jadi orang yang bisa lebih sabar dan tetap aku mendoakan Ferry. Mau itu dia playing victim, mau dia tidak mengakui, buat aku hikmahnya aku harus belajar jadi orang yang bisa memaafkan orang yang mengecewakan aku. Kalau orang yang baik sama aku pasti kita baik lah otomatis. Tapi kalau orang yang mengecewakan kita bisa sabar, bisa terus mendoakan. Nah itu yang ujiannya di situ. Yang lalu biarlah berlalu. Itulah yang kini ditorehkan Ferry dalam hati dan pikirannya. Seperti diketahui meski sempat lantang saat proses hukumnya masih berjalan dan tak mengakui telah menjadi pelaku KDRT berat. Namun setelah bebas, Ferry memilih menutup diri untuk membahas segala sesuatu tentang permasalahannya dengan Vena Melinda. Ia mengaku bahwa sudah memaafkan pihak-pihak yang dirasa sudah menzaliminya. Pokoknya yang sudah berlalu ya udah. Oke, tujuan saya tuh membahagiakan keluarga, bukan hanya ibu saya, tapi saudara-saudara kandung saya juga. Gitu. Saya punya cita-cita yang akan saya lakukan untuk mereka semua. Akan saya berikan ke mereka, insya Allah kalau Allah berkehendak satu-satu nanti saya bisa berikan. Saya tidak pernah membenci siapapun, saya tidak pernah merasa sakit hati dengan apa perlakuan yang selama ini saya terima, baik yang melalui media maupun apapun, saya sudah memaafkan. Saya sudah memaafkan siapapun yang menyakiti hati dan keluarga saya tentang kasus ini. Mau dia diakui, tidak diakui, ini negara hukum. Insya Allah apa yang saya cita-citakan, apa yang saya rencanakan, senantiasa Allah jabah dengan segala kehendak dan ketetapannya. Amin. Dan untuk seluruh pemirsa Selet juga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Thank you. Meninggalkan heboh fenomena para selebriti tanah air yang terjun ke bisnis jualan online, hingga kebahagiaan Ferry Irawan menunjukkan rumah baru serta momen makan bakso bersama keluarga. Selanjutnya, simak kisah para selebriti dengan selera makan merakyat. Kulineran menu-menu yang dijual pedagang keliling, bahkan harganya tak sampai 10 ribuan rupiah. Siapa saja mereka dan seperti apa keseruannya?